Tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 5. Hai, hello anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, berjumpa kembali di video pembelajaran bersama Ibu Sally. Anak-anak soleh dan cerdas, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Dengan harapan semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan kalian memahami materi pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Hari ini kita akan belajar pada muatan PPKN KD 3.1.4.1, yaitu tentang toleransi keberagaman suku bangsa dan budaya. Anak-anak, Tuhan menciptakan makhluknya berbeda-beda. Namun perbedaan ini justru merupakan sebuah anugerah yang harus disyukuri. Salah satu perilaku yang tepat dalam menghadapi perbedaan adalah dengan sikap saling menghormati perbedaan itu sendiri. Hal ini sebagai wujud sikap kita, yaitu sikap toleransi terhadap keberagaman. Nah, toleransi juga dapat diartikan sebagai sikap menahan diri, berhati lapang, dan memberi orang lain kesempatan untuk berpendapat. Mengapa kita harus menahan diri? Nah, karena dengan banyaknya perbedaan, jika kita tidak menahan diri, maka akan terjadi perpecahan. Jika kita tidak memiliki hati yang lapang, maka kita akan saling menyakiti dan memberi orang lain kesempatan. Karena kita berbeda, jadi kita itu tidak boleh memaksakan keinginan kita. Seperti itu. Yang pertama, toleransi pada perbedaan suku bangsa. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya akan suku bangsa. Perbedaan ini tentu bukanlah kendala dalam mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada perilaku yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari agar toleransi ini dapat berjalan dengan baik. Nah, salah satu sikapnya diantaranya yaitu yang pertama, menghormati harkat dan martabat orang lain. Yang kedua, menghindari sikap egois, sikap menang sendiri. Membuka diri terhadap pendapat dan pandangan orang lain. Jadi kita jangan mendikte atau memaksakan keinginan kita, pendapat kita adalah yang terbaik. Itu tidak. Dalam perbedaan kita harus saling menerima, yang terbaik ya diambil. Yang empat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bersama-sama menciptakan persatuan guna menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih baik di mata dunia. Jika kita bersatu, maka kita bisa membawa Indonesia menjadi yang lebih baik. Yang kedua, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Beragam kebudayaan bangsa Indonesia tentu menjadi satu kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Hal ini seharusnya menjadi acuan bagi kita untuk meningkatkan semangat menjaga kekayaan budaya bangsa tersebut. Apalagi di tangan generasi muda ini, di tangan kalian ini semua, keragaman ini dapat terjaga dan terpelihara.
Mari kita selalu senantiasa kembangkan perilaku untuk menjaga keberagaman budaya. Di antaranya, 1. Mencari tahu dan memahami keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kalian bisa lihat di YouTube, lihat di Google, keragaman apa sih yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, berusaha belajar menguasai beberapa seni budaya di tanah air. Misalnya kalian ikut seni menari, lalu membatik, atau mungkin menyanyi, atau memainkan alat musik tradisional. Itu salah satu contoh kita belajar menguasai seni budaya di tanah air. Yang ketiga, selalu bangga terhadap kekayaan budaya bangsa. Jadi kita jangan pernah malu dengan budaya yang ada di Indonesia. Keempat, memilah budaya asing yang pantas dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Nah, budaya asing yang masuk saat ini mungkin dari HP, dari TV, dari media sosial, itu sangat banyak. Kita harus membentengi diri dengan akhlak yang baik, dengan agama, supaya kita bisa milih. Yang baik diambil, yang buruk jangan sekali-kali ditiru. Nah, di sini kita akan belajar tentang contoh-contoh sikap toleransi dan bukan toleransi dengan cara memberi garis penghubung pada sikap yang sesuai. Baiklah, di sini Ibu sudah punya 5 sikap. Nah, kemudian di sini ada yang termasuk toleransi atau bukan toleransi. Kalian nanti menghubungkan. Kita kerjakan bersama-sama ya. Baik, yang pertama, mengejek teman yang berbeda suku bangsa. Ini termasuk toleransi atau bukan? Ya, ini bukan termasuk toleransi. Kita tidak boleh mengejek teman yang berbeda suku bangsa. Seperti pembelajaran sebelumnya, kita tidak boleh membangga-banggakan budaya bangsa sendiri dan mengejek budaya bangsa yang lain. Kedua, mengejek teman yang berbeda agama untuk bermain bersama, mengajak teman ya. Maka ini termasuk toleransi. 3. Memarahi teman yang nakal. Boleh nggak sih kita memarahi teman yang nakal? Bukan toleransi. Kita tidak boleh memarahi teman yang nakal, tapi kita mengingatkan. Berbagi bekal hanya dengan teman yang seagama. Boleh nggak ya? Ini bukan toleransi. Jadi kita boleh berbagi bekal dengan teman yang beda agama, asalkan misalnya makanan tersebut dilarang di agama teman kalian. Maka dari itu kalian tidak boleh membaginya. Berikutnya, meminta maaf kepada teman ketika berbuat salah meskipun berbeda agama. Minta maaf sudah pasti masuk toleransi. Kalau kita salah, wajib minta maaf. Entah itu satu agama atau bukan ya. Alhamdulillah, kita sudah mencoba 5 sikap untuk menentukan mana yang termasuk toleransi dan bukan toleransi. Kita akan melanjutkan pada muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang gerakan tari merak. Tari merak merupakan salah satu tari kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan seekor burung merak. Tata cara dan gerakannya diambil dari tingkah laku burung merak yang diangkat ke pentas oleh seorang seniman Sunda, yakni Raden Jejeb Sumantri. Ciri-ciri tari merak antara lain motif busana atau kostum yang digunakan penarinya menyerupai bulu merak. Gerakannya menyerupai tingkah laku merak jantan yang sedang menarik perhatian merak betina. Tari merak berfungsi sebagai persembahan untuk tamu yang hadir dalam acara resepsi pernikahan, sebagai penyambutan untuk rombongan pengantin pria ketika akan menuju ke pelaminan,
sebagai penyambutan tamu agung dalam sebuah acara atau ritual, dan sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia dalam lingkup internasional. Berikut merupakan contoh gerakan tari merak. Yang pertama, bagian kepala. Ada geliur, yaitu gerakan memutar kepala. Ada gilek, yaitu gerakan menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri. Kemudian bagian 2 yaitu bagian tangan, di mana ada istilah ukel, yaitu gerakan memutar tangan. Kemudian yang kedua ada salut, yaitu gerakan tangan kanan dan kiri yang digerakkan ke depan atau ke atas secara bergantian. Selanjutnya ada tepak bahu, yaitu gerakan tangan yang menepuk-nepuk bahu. Kemudian ada capang. Capang merupakan gerakan tangan yang membengkokkan salah satu dari tangan. Selanjutnya ada nyawang, gerakan tangan yang menandakan bahwa sedang melihat keadaan yang jauh. Dan ada gerakan bagian tangan yang disebut dengan lontang, yaitu gerakan tangan yang menggunakan dua tangan dan digerakkan saling bergantian. Selain ada gerakan tangan, juga ada gerakan kaki. Di sini ada yang disebut dengan duduk deku, gerakan melipat dua kaki ke dalam. Kemudian ada seser, yaitu gerakan kaki yang bergeser ke arah kanan dan kiri. Serta ada gerakan yang disebut dengan seririk, yaitu gerakan kaki yang menggoyang-goyangkan kedua kaki dengan bersamaan. Selain ada gerakan kepala, kaki, dan tangan, ada bagian gerakan gabungan yang dikenal dengan mincit. Bagian gabungan atau mincit adalah gerakan gabungan kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan bersamaan. Tetapi tangan dan kaki berbeda. Maksudnya gerakan tangan dan kakinya berbeda. Yaitu tangan kanan berpasangan dengan kaki kiri dan tangan kiri berpasangan dengan kaki kanan. Nah, video ini merupakan contoh dari tari merak. Untuk keterangan yang tadi Ibu sampaikan bisa juga kalian baca pada buku kupas kalian 4A halaman 83 sampai 84. Baik, wonderful. Itu dia materi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.